Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Sundari Sukma. Dan saya Rahma Aulia. Di sini kita akan menjelaskan tentang perjuangan Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta, 12 Agustus 1902, 14 Maret 1980, adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS pada 1956. Ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Muhammad Hatta lahir dari keluarga ulama di Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi dan kemudian pada tahun 1913 sampai 1916, lalu melanjutkan studinya ke Europesi Legere School Els di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS setingkat SMA di Batavia, kini Jakarta, namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu. Mengingat usianya yang masih muda, akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke Mulo Merwittgebreid Leger Onderwijs di Padang. Baru kemudian pada tahun 1919, beliau pergi ke Batavia untuk studi di HBS. Saat masih di sekolah menengah di Padang, Muhammad Hatta telah aktif di organisasi seperti Jong Sumatrenan Bon Cabang Padang, dengan posisi sebagai bendahara. Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah dengan hasil sangat baik. Setelah kelulusannya tersebut, beliau berangkat ke Batavia untuk melanjutkan studi di sekolah tinggi dagang Prince Hendrik School di Batavia. Beliau juga aktif di Jong Sumatran Bon Pusat, serta juga memiliki posisi sebagai bendahara. Lalu pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland, Handelshogeschool School atau Rotterdam School of Commerce, yang kini menjadi Erasmus University. Di sana beliau tinggal selama kurang lebih 11 tahun. Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Perjalanan politiknya. Awal pergerakan politik. Muhammad Hatta memiliki pergerakan politiknya ketika beliau mulai bersekolah di Belanda pada tahun 1921 hingga 1932. Pada saat itu beliau masuk organisasi Indiske Vereniging yang awalnya adalah organisasi biasa, namun berubah menjadi organisasi politik setelah adanya pengaruh dari tiga serangka yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipta Mangunkusumo, dan Dues Dekker pada tahun 1923. Hatta menjadi bendahara dan mengelola majalah India Putra yang lalu berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Selanjutnya pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926. Beliau diangkat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, perhimpunan ini lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa Indonesia. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta mengikuti sidang bertema Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional di Frankfurt, Jerman. Dalam sidang ini ada gelar dari pihak komunis dan utusan dari Uni Soviet yang ingin menguasai sidang ini sehingga penilaian Hatta pada komunis menjadi negatif dan tidak bisa dipercaya terhadap komunis. Pada 27 September 1927, Hatta bersama Ali Sestromijoyo ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang berhubungan dengan Semaun. Dengan kata lain, mereka dituduh terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan melakukan penghasutan agar menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri mendapat hukuman 3 tahun penjara. 3 tokoh penting ini dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam hingga akhirnya mereka bebas karena semua tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya dan berhenti dari PI karena ingin fokus skripsi. Akibatnya PI jatuh ke tangan komunis dan dikontrol langsung oleh Partai Komunis Belanda, ditambah juga campur tangan dari Moskow.
Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta yang membuat Hatta ditendang keluar dari organisasi. Pengasingan. Sekembalinya Hatta dari Belanda, ia ditawarkan untuk masuk kalangan sosialis merdeka, Socialisation Parties. Sebenarnya beliau menolak masuk dengan alasan ia harus berada dan berujung hanya untuk Indonesia. Namun, pemberitaan media di Indonesia waktu itu mengatakan bahwa Hatta tersedia menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya kurang konsisten. Muhammad Hatta sendiri mendapat hukuman 3 tahun penjara. 3 tokoh penting ini dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam, hingga akhirnya mereka bebas karena semua tuduhan tidak bisa dibuktikan sampai pada tahun 1931 Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya dan berhenti dari PT karena ingin fokus skripsi. Akibatnya PI jatuh ke tangan komunis dan dikontrol langsung oleh Partai Komunis Belanda, ditambah juga campur tangan dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengancam keras kebijakan Hatta yang membuat Hatta ditendang keluar dari organisasi. Menuju Indonesia merdeka. Saat lepas dari masa pengasingan, Muhammad Hatta bertemu Mayor Jenderal Harada yang menawarkannya untuk kerjasama. Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan. Akan tetapi Hatta memanfaatkan hal ini untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk memerdekakan Indonesia, Muhammad Hatta serta pahlawan lainnya harus melewati ragam hambatan yang menghampiri. Meskipun begitu, usaha mereka semua tidak sia-sia. Sebab pada 17 Agustus 1945, Indonesia dapat dinyatakan merdeka melalui proklamasi yang disahkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan.